Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Eka Saputri dengan NIM 212111303 dari kelas 4H dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait memahami dan menjelaskan etika tanggung jawab sosial terhadap pekerja selama 15 menit ke depan. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu pengertian tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan corporate social responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal, pekerja atau stakeholder yang menanam modal maupun eksternal atau kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain. Konsep tanggung jawab sosial atau CSR berkembang pesat sejak tahun 1980. Konsep tersebut muncul karena reaksi dari organisasi masyarakat sipil untuk menumbuhkan perilaku etis atau beretika yang berlaku untuk internal ataupun eksternal perusahaan, yaitu stakeholder, masyarakat sekitar perusahaan, dan organisasi atau komunitas yang mempengaruhi perusahaan beroperasi. Dan materi selanjutnya yaitu dasar hukum etika bisnis. Dalam bisnis Islam dianjurkan adanya keseimbangan antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai bisnis. Berdasarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Quran, dibahas pula mengenai tanggung jawab sosial, yang mana moral seseorang pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnis berpengaruh terdapat kesuksesan suatu bisnis yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasi mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'qila. Dan artinya, dan sembuhkanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Sedangkan kegiatan CSR dalam Al-Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril jubabi was-sohibbi bil hammi wa bi'nis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mungtalang fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam bisnis Islam, konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terpuji Rasulullah dalam berbisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik, atau bisa disingkat dengan sifat. Sebuah perusahaan harus memiliki budaya kerja sesuai syariah Islam dengan ciri-ciri yaitu adanya kejujuran atau sidik, konsisten atau istiqomah, pandai atau fatonah, bertanggung jawab atau amanah, dan mengajak atau takbir. Kegiatan CSR dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kebajikan yang tidak mengandung haram, misalnya ada unsur riba, tetapi kegiatan yang diperintahkan Allah. Fokus utama tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam adalah pada ketulusan hati pelaku bisnis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah mencintai daripada melakukan 20 kali haji, dan pada setiap hajinya menginfakkan ratusan ribu dirham dan dinar. Selanjutnya yaitu bentuk etika tanggung jawab terhadap pekerja.
Karyawan atau pekerja merupakan sumber daya manusia perusahaan karena telah berperan aktif bagi keberhasilan perusahaan, maka perlu mendapat pemberlakuan yang manusiawi dari perusahaan tersebut. 1. Pemberian lapangan kerja dan imbalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para karyawan. 2. Memberikan gaji sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. 3. Komunikasi yang lancar dalam pekerjaan dan transparansi dalam penilaian prestasi kerja. 4. Respon yang aktif dan saran yang konstruktif dari karyawan agar dijadikan acuan penting dalam pengambilan keputusan. 5. Perlu adanya negosiasi dengan pihak yang bertikai sehingga dapat disalurkan sesuai dengan proporsinya. 6. Adanya jaminan keselamatan kerja dan kesehatan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi optimal dalam jangka panjang. Misal karyawan perusahaan diikut-sertakan mengikuti program jam sostek atau BPJS. 7. Pengembangan sumber daya manusia yang optimal sesuai dengan potensi yang tersedia pada karyawan. 8. Menekan pengangguran sebagai akibat berakhirnya pekerjaan di lapangan. Misalnya, karyawan dalam status idle di lingkungan pekerjaan fisik kontraktor atau konsultan agar dicarikan proyek sehingga statusnya berubah menjadi on project basis. Dengan demikian, seluruh beban biaya yang terkait menjadi beban biaya proyek, bukan biaya overhead. 9. Kondisi kerja yang diciptakan harus mencerminkan penghargaan perusahaan terhadap kesehatan karyawan. Nah, kesimpulan dari materi di atas adalah dalam Islam, CSR berfokus pada pembahasan etika dalam bisnis Islam sesuai dengan ajaran etika Islam. Komitmen untuk menjaga kontrak sosial dengan tulus merupakan salah satu tanda adanya norma-norma Islam di dalam operasional bisnis perusahaan tersebut. Adapun pencapaian keuntungan dalam Islam tidak mengabaikan aspek-aspek moral. Terdapat dua macam pemangku kepentingan dalam menjalankan perusahaan, yaitu pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal yaitu para pemegang saham dan para pekerja, sedangkan pemangku kepentingan eksternal diantaranya pemerintah, konsumen, supplier, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, komunitas, dan masyarakat. Dengan demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.